Kalian pasti kalian sudah paham. Siapa sih orang-orang yang membenci saya? Satu, sindikat job cowok. Itu bencinya sama saya sampai ubun-ubun. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mencari makan dengan cara menipu orang lain. Jadi job cowok, sekali lagi job cowok. Saya nggak tahu kenapa job cowok itu sangat diminati di Hong Kong. Padahal saya sudah berkoar-koar, berteriak berkali-kali. Tidak ada job cowok, tidak ada job cowok. Kenapa kalian masih menanyakan job cowok? Lah ini kalian tidak percaya dengan Miss Yuni ngomong. Akhirnya Ayu terperangkap sendiri oleh tetangganya sendiri. Mbak Sampin kemana sudah bilang, saya menolong kok. Mereka yang maksain, ya salah mereka dong. Iya juga sih. Wong saya aja orang pertama yang melarang kalian untuk menanyakan job cowok karena ada peluang untuk ditipu. Kalian aja masih nanya sama saya. Bener nggak sih? Jadi ya udah, Babu Cino terima kasih sawerannya. Dan yang ada di Mbak Nuri juga, Mbak Vivin, terima kasih. Jadi orang-orang job cowok inilah yang akan membenci saya setengah mati. Karena memang tidak ada. Karena memang tidak ada job itu. Sekarang ini saya punya satu job cowok. Apa? Suami istri. Yang daftar itu ratusan, Mbak. Jobnya cuma satu. Ada lagi jaga kakek satu. Itu pun saya belum up. Kenapa? Saya sekarang lebih memilih anak-anak buah saya nanyain, sapa bojomu sing ngaterene? Sapa sing finish kontrak? Saya lebih pendekatannya ke mereka. Bener nggak? Apalagi ditaruh di media sosial, inbox, nggak ada waktu, Mbak. Karena itu saya selalu meminta buat kalian semua untuk berhati-hati. Hati-hati, 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 hati-hati. Bener nggak? Saya itu cuma punya job cowok satu, suami istri. Yang daftar, yang datang ke kantor itu banyak, Mbak. Nggak bahaya, tak? Mereka nanya bayar berapa, nggak bayar. Semuanya dari PT, potongan juga di PT. Saya lebih mementingkan anak buah saya. Secara logika, nepotisme itu ada. Nih, saya nih punya pekerjaan. Nggak mungkin tak kasihkan orang lain dulu. Ya jelas tak kasihkan anak-anak saya dulu kan. Bener nggak? Sementara saya sudah kenal anak-anak saya, sudah tahu kualitas anak-anak saya. Nggak mungkin tiba-tiba ada Parnomo, Purnomo teko nggon aku. Miss Yuni ada job cowok nggak? Walaupun ada job cowok, saya tidak kenal yang namanya Purnomo, Eko, Wahyudi. Itu kira-kira nih, satu suaminya Wahyu. Terus satu lagi suaminya Weni. Satu lagi suaminya Mbak Vivin. Ini anak-anak saya. Saya punya job cowok. Kira-kira tak kasihkan orang-orang yang saya kenali atau saya kasihkan pada orang-orang yang tidak saya kenali. Secara logika saya akan memberikan job-job itu pada orang-orang yang sudah saya kenali. Seandainya terjadi sesuatu, tak labrak kalian, tak amuk kalian. Ada yang mempertanggungjawabkan. Mbak Nuri dia anak, ya jelas anaknya Mbak Nuri dulu yang tak ambil. Orang yang dikenal dulu, betul. Tidak mungkin job itu diekspos, terus tiba-tiba random ambil kalian. Enggak ada, Mbak. Enggak. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena logika. Logika kita pakai. Ngapain ngambil orang yang kita tidak kenal? Ya mendingan ambil orang-orang yang kita kenal. Dan ini yang dilakukan oleh Mbak Ayu. Karena Mbak Ayu berpikir yang kenalin tetangganya jadi percaya. Nggak percaya Miss Yuni ngomong. Betul apa betul? Makanya Miss Yuni selalu bilang, Mbak, sadaro. Job cowok itu tidak akan diekspos. Jika job cowok itu ada, itu bukan kalian gilirannya yang dapat. Ayo dibuka logikanya. Nih, saya ada job Jerman. Kuotanya cuma 50. Kemarin saya promosi nih. Tapi ternyata kuotanya cuma 50. Dan keponakan-keponakan saya mau masuk semua. Kira-kira saya ambil kalian atau keponakan-keponakan saya?
Ya jelas keponakan saya dulu. Jadi keponakan-keponakan saya sekarang sudah mulai edukasi di Jerman dan di Jepang. Logika berbicara, Mbak. Benar nggak? Jadi kalau kalian orang baru tidak dikenal, tiba-tiba suruh cari lagi orang itu nggak ada, Mbak. Ya, jadi job Jerman dan job Jepang itu keponakan-keponakan saya yang masuk. Ponakan-ponakan saya sudah pada masuk semua. Benar nggak? Logika. Saya cuma berpikir, entar saya belum ngobrol secara langsung tentang Jerman dan Jepang. Ternyata kuotanya cuma 50. Kuota cuma 50. Bagaimana mungkin saya berikan pada orang lain? Sementara anak saya, keponakan saya, adik saya baru lulus SMA kemarin barengan Meme. Tak kasihkan orang lain? Enggak. Benar enggak? Jadi seperti itu. Kenapa saya kemarin menceritakan tentang butuh loker satu orang suami istri? Ya karena yang finish kontrak cuma sedikit dalam waktu dekat. Dan butuh yang yang besar suaminya untuk ngangkat kongkong. Jadi kenapa saya siarkan? Ya karena ada yang harus saya siarkan, ada yang harus saya simpan. Secara logika. Untung anaknya aku dek Korea. Jadi sekali lagi buat teman-teman, Hongkong job Jawa tanpa orang dalam itu ilegal. Setuju? Ya, bisa dipahami teman-teman ya sampai sekarang ya. Jangan mudah percaya. Saya siap kerjasama Mbak Yuni. Enggak Mbak, saya nggak butuh kerjasama karena saya nggak ada. Nggak ada, saya nggak mau kerjasama dengan siapapun. Karena saya tidak ada job. Saya cuma ingin keponakan saya yang ada di Jember, yang ada di Malang, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, yang ada di Bali itu loh. Mereka butuh pekerjaan. Ya, nggak ada Mbak untuk sementara. Ayo, telepon ayo. Ini ayo yang sama Mbak Sampirin itu loh. Saya tak jumpa banyu. Telepon ayo. Saya ngombe banyu. Lali banyu nih kata. Mana yuk? Namamu siapa yuk? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.